Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas bin Sayyid Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki lahir di Mekkah pada tahun 1365 Hijriah. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah, Mekkah, di mana ayah beliau Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki sebagai guru agama di sekolah tersebut dan juga merangkap sebagai pengajar di Halaqah di Haram Al-Makki. Beliau juga belajar kepada ulama-ulama Mekkah terkemuka lainnya seperti Sayyid Amin Qutbi, Hasan Masad, Muhammad Nur Syaf, Said Yamani, dan lain-lain. Sayyid Muhammad memperoleh gelar studi hadis dengan penghargaan tertinggi dari Jami' Al-Azhar di Mesir. Pada saat baru berusia 25 tahun, beliau kemudian melakukan perjalanan dalam rangka mengejar studi hadis ke Afrika Utara, Timur Tengah, Turki, Yaman, dan juga anak benua Indo-Pakistan, dan memperoleh sertifikasi dan sanad dari Imam Habib Ahmad Mashhur Al-Haddad, Syekh Hasan Makhluf, Gumari bersaudara dari Maroko, Syekh Diauddin Qodiri, Maulana Zakaria Kandihlawi, dan banyak lainnya. Sayyid Muhammad Al-Maliki merupakan pendidik Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang alim kontemporer dalam ilmu hadis, alim mufassir atau penafsir Al-Quran, fikih, doktrin atau akidah, tasawuf, dan biografi nabawi ataupun sirah. Sayyid Muhammad Al-Maliki merupakan seorang alim yang mewarisi pekerjaan dakwah ayahnya, membina para santri dari berbagai daerah dan negara di dunia Islam di Mekkah Al-Mukarramah. Ayahanda beliau adalah salah satu guru dari ulama-ulama sepuh di Indonesia seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari, Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan, Kiai Haji Maimun Zubair, dan lain-lain. Dalam meneruskan perjuangan ayahandanya, Sayyid Muhammad Al-Maliki sebelumnya mendapatkan sedikit kesulitan karena beliau merasa belum siap untuk menjadi pengganti ayahnya. Maka langkah pertama yang diambil adalah melanjutkan studi dan taklimnya terlebih dahulu. Beliau berangkat ke Kairo dan Universitas Al-Azhar Asy-Syarif merupakan pilihannya. Setelah meraih gelar S1, S2, dan S3 dalam Fakultas Hadis dan Usuluddin, beliau kembali ke Mekkah untuk melanjutkan perjalanan yang telah ditempuh sang ayah. Di samping mengajar di Masjidil Haram di Halaqah, beliau diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Mekkah, bagian ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut, sampai beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim dan pondok di rumah beliau. Adapun pelajaran yang diberikan baik di Masjidil Haram ataupun di rumah tidak bertumpu pada ilmu tertentu seperti di universitas. Akan tetapi semua pelajaran yang diberikannya bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, baik masyarakat awam atau pelajar. Semua bisa menerima dan mencicipi apa yang diberikan ataupun yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Maka dari itu, beliau menitik beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500 murid per hari yang biasa dilakukan selepas sholat maghrib sampai isya di rumahnya. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan hari raya, beliau selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa memilih golongan atau derajat. Semua di sisinya sama, tamu-tamu dan murid-murid semua mendapat penghargaan yang sama dan semua mencicipi ilmu bersama. Dari rumah beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulullah SAW ke seluruh pelosok permukaan bumi.
di Indonesia, India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, apalagi di Asia yang merupakan sebagai orbit dakwah Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ribuan murid-murid beliau yang bukan hanya menjadi kiai dan ulama, akan tetapi tidak sedikit yang masuk ke dalam pemerintahan. Di samping pengajian dan taklim yang rutin dilakukan setiap hari, beliau juga mengasuh pondok yang jumlah santrinya tidak sedikit. Semua berdatangan dari penjuru dunia, belajar, makan, dan minum tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bahkan beliau memberikan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku. Setelah beberapa tahun belajar, para santri dipulangkan ke negara-negara mereka untuk menyiarkan agama. Sayyid Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai guru, pengajar, dan pendidik yang tidak